Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi lingkaran. Nama saya Dafarel Hafiz dari 11.4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi lingkaran, lalu unsur lingkaran serta sifat lingkaran. Yang pertama itu ada definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari pusat lingkaran. Nah, selanjutnya ada unsur yaitu jari-jari atau R. Ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sembarang titik pada lingkaran. Lalu ada titik pusat di tengah. Titik pusat itu adalah titik di tengah lingkaran berjarak sama ke semua titik pada lingkaran. Lalu yang kedua adalah unsur lingkaran atau unsur lingkaran yang pertama adalah diameter atau D. Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari. Lalu ada busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dan keliling lingkaran. Lalu ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, namun titiknya harus melewati titik pusat. Lalu ada apotema, ruas garis yang terpendek dari titik pusat ke tali busur. Lalu ada juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Lalu ada yang terakhir tembereng, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur di hadapannya. Lalu yang terakhir ini ada 3 sifat lingkaran, yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Lalu sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Lalu ada sudut keliling yang menghadap ke diameter, maka besarnya 90 derajat. Lalu selanjutnya ada teorema Thales. Misalkan AB adalah diameter lingkaran, C adalah titik pada keliling lingkaran, O adalah pusat lingkaran. Karena OA sama dengan OB sama dengan OC atau semua jari-jari lingkaran, maka sudut OAC adalah segitiga sama kaki dan sudut OBC adalah segitiga sama kaki. Jika sudut-sudut diuraikan dan dijumlahkan, maka yang akan diperoleh adalah sudut ACB sama dengan 90 derajat. Artinya segitiga yang tertumpu pada diameter pasti siku-siku. Saya Muhammad Adriano dan saya hari ini akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, adapun juga garis singgung persekutuan, yaitu garis singgung yang memotong 2 lingkaran di satu titik. Nah, garis singgung lingkaran itu dibagi menjadi 2, ada garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, yang pertama itu garis singgung persekutuan luar, yaitu garis yang menyinggung 2 lingkaran pada sisi yang sama. Karakteristiknya itu dia tidak memotong ruas garis yang menghubungkan pusat kedua lingkaran. Nah, rumus dari garis persekutuan luar yaitu I sama dengan akar dari S kuadrat dikurang jari-jari besar dikurang jari-jari yang kecil kuadrat. Nah, L itu merupakan panjang garis singgung persekutuan luar, S adalah jarak antara 2 pusat lingkaran, R merupakan jari-jari yang besar, dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil. Nah, yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis singgung yang menyinggung 2 lingkaran pada sisi yang berseberangan. Nah, karakteristiknya itu dia memotong ruas garis yang menghubungkan pusat kedua lingkaran. Nah, rumusnya adalah akar dari S kuadrat dikurang dalam kurung jari-jari besar dikurang jari-jari yang kecil kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi, S merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran dan R besar merupakan jari-jari lingkaran besar dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, selanjutnya adalah teorema Pitot. Teorema Pitot digunakan pada segi 4 yang memiliki lingkaran di dalamnya. Nah, jadi teorema Pitot itu berlaku pada segi 4 singgung, yaitu segi 4 yang memiliki lingkaran di dalamnya. Nah,
jumlah panjang sisi berhadapan adalah sama. Jadi semua sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Jadi rumusnya itu A tambah C sama dengan B tambah D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan materi lingkaran dan busur. Oke, jadi lingkaran itu memiliki beberapa busur. Itu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran, di mana panjang busur bergantung pada besar sudut pusat yang menghadapinya. Sehingga semakin besar sudut pusat, maka semakin panjang busur tersebut. Nah, dan hubungannya ini dapat dinyatakan dengan rumus panjang busur, yaitu S sama dengan theta per 360 dikali 2 per R. Nah, selain itu, dalam lingkaran terdapat konsep segi empat siklik, yaitu segi empat yang di keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran, yang memiliki hubungan khusus menurut teorema Ptolemeus, yaitu hasil kali kedua diagonal sama dengan jumlah hasil kali pasangan sisi berhadapan. Atau secara matematis ditulis AC kali BD sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Sehingga teorema ini sering digunakan untuk mencari panjang diagonal atau sisi pada bangun yang berkaitan dengan lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Syafiq. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panjang busur. Panjang busur pada lingkaran adalah panjang garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran, di mana besar panjangnya bergantung pada sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Semakin besar sudut pusat, maka semakin panjang pula sudut busurnya. Hubungan ini dijelaskan dalam panjang busur lingkaran yang menyatakan bahwa panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran sehingga dapat dihitung dengan rumus S sama dengan theta per 360 derajat dikali 2 pi R, dengan S sebagai panjang busur sebagai sudut pusat dalam derajat dan R sebagai jari-jari lingkaran, di mana rumus ini diperoleh dari perbandingan antara sudut pusat dengan satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat terhadap keliling lingkaran yang besarnya 2 pi R, sehingga konsep ini sering digunakan untuk menentukan panjang lengkungan pada lingkaran dalam berbagai permasalahan geometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.